Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Renali Azam dengan NIM 150 120 4384. Selamat datang di video penjelasan dari modul materi yang berjudul OJK dan Pengawasan Mikroprudensial. Di sini saya akan membahas mengenai keseluruhan buku ini. Pada intinya, buku ini membahas sejarah dan latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Pada intinya, OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia, termasuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. OJK didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan transparan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mendukung perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan berbagai latar belakang. Sebelum berdirinya OJK, pengawasan sistem keuangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa otoritas termasuk Kementerian Keuangan, Bapepam, dan Bank Indonesia. Sejarah berdiri OJK dimulai pada tahun 2006, ketika Menteri Keuangan memutuskan untuk menggabungkan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan Bapepam menjadi Bapepam dan LK, Lembaga Keuangan. Hal ini dilakukan sebagai persiapan pembentukan OJK. Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK disahkan yang memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Dengan terbentuknya OJK, lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia, termasuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Latar belakang berdirinya OJK juga terkait dengan adanya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan. Beberapa lembaga keuangan besar di Indonesia melakukan transformasi kegiatan usaha mereka dan melakukan disverifikasi layanan produk jasa dan keuangan, itu OJK. OJK didirikan untuk mengatur dan mengawasi konglomerasi bisnis ini serta menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan. Fungsi OJK sendiri adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas utama dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara detail adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengaturan. Untuk tugas OJK yang pertama adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap di kegiatan jasa keuangan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Serta untuk wewenang OJK antara lain yang pertama adalah mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, termasuk perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, kepemilikan kepengurusan, dan pencabutan izin usaha bank. Yang kedua ada mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana,
produk hibridasi, dan aktivitas di jasa bidang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kesehatan bank termasuk likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan pencadangan bank. Dan yang keempat, mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank seperti manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan biaya terorisme dan kejahatan perbankan. Untuk yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan terhadap bank. Seperti yang dibahas tadi, OJK berfungsi sebagai pengawasan lembaga jasa keuangan, dan dalam buku ini terdapat dua konsep pengawasan yang disebutkan, yaitu pengawasan mikroprudensial dan pengawasan market conduct. Untuk pengawasan mikroprudensial adalah berbentuk pengawasan yang dilakukan terhadap individu lembaga jasa keuangan dan konglomerasinya. Tujuan dari pengawasan mikroprudensial ini adalah untuk memastikan bahwa setiap lembaga jasa keuangan memiliki kinerja yang sehat dan stabil. Pengawasan ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kesehatan keuangan masing-masing lembaga jasa keuangan dan sistematis dalam menjaga kelangsungan usaha mereka. Pengawasan mikroprudensial ini dilakukan dengan fokus pada aspek seperti kelemahan lembaga, proses bisnis, tata kelola, permodalan likuiditas, dan pelaporan otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan mikroprudensial di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lembaga jasa keuangan atau secara tidak langsung melalui pengawasan offsite. Pengawasan mikroprudensial sangat penting karena mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jika individu-individu lembaga jasa keuangan mengalami masalah kinerja, hal ini dapat berdampak negatif pada sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan mikroprudensial ini menjadi peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri jasa keuangan. Dan untuk yang kedua, ada pengawasan market conduct. Pengawasan market conduct adalah pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perilaku pelaku pasar di sektor jasa keuangan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa jasa lembaga keuangan menjalankan praktik yang adil dan transparan dalam mendesain produk, memberikan layanan, dan mengenai pengaduan konsumen. Pengawasan market conduct melibatkan pemantauan perilaku pasar, analisis terhadap laporan atau self-assessment pelaku usaha, pemantauan iklan, produk jasa keuangan, pemantauan informasi dan konsumen, dan yang terakhir adalah pemeriksaan langsung kepada pelaku usaha. Pengawasan market conduct memiliki peran penting dalam industri jasa keuangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku pasar, baik pelaku usaha maupun konsumen, berperilaku dengan baik dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Dalam industri jasa keuangan, pengawasan market conduct dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Peran pengawasan market conduct ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan perilaku usaha yang berorientasi pada konsumen. Pengawasan market conduct bertujuan untuk mendorong pelaku usaha memiliki budaya dan perilaku yang berorientasi pada konsumen. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap konsumen, transparansi dalam produk dan layanan, serta keandalan dalam keamanan data konsumen. Yang kedua, ada menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Pengawasan market conduct juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa pelaku usaha tidak menyalahgunakan wewenangnya dan memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Yang ketiga itu ada memberdayakan dan melindungi konsumen. Nah, pengawasan market conduct juga bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi konsumen serta masyarakat. OJK berperan dalam memastikan bahwa lembaga jasa keuangan memenuhi prinsip perlindungan konsumen seperti transparansi, keandalan, kerahasiaan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat.
Salah satu tujuan pengawasan market conduct adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan konsumen dan masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, pengawasan market conduct memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri jasa keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya pengawasan mikroprudensial dan pengawasan market conduct, OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Dan dalam buku ini juga dijelaskan konteks pengguna produk jasa keuangan. Dari situ terdapat beberapa hal yang perlu dipahami mengenai desain produk, penawaran produk, penjualan produk, layanan pasca jual, dan penyelesaian pengaduan atau sengketa. Yang pertama ada desain produk. Desain produk mencakup proses penyesuaian produk yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap kebutuhan konsumen dan kemampuan segmentasi konsumen. Hal ini berarti bahwa produk jasa keuangan harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua ada penawaran produk. Penawaran produk mencakup pembuatan ringkasan informasi produk dan penjelasan mengenai manfaat, resiko, biaya produk, dan hak dan kewajiban konsumen, serta syarat dan tata cara penggunaan produk. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai produk jasa keuangan yang ditawarkan. Yang ketiga ada penjualan produk. Maksud dari penjualan produk mencakup proses dan media pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha, kapabilitas pemasar, jaminan keamanan, dan kerahasiaan data konsumen, pengadaan sistem pendukung yang reliable, dan perjanjian baku produk. Pelaku usaha harus menjalankan proses penjualan produk dengan integritas dan memastikan keamanan serta kerahasiaan data konsumen. Yang keempat adalah layanan pasca jual. Layanan pasca jual mencakup aksesibilitas dan kemudahan konsumen dalam menggunakan layanan pasca penjualan. Pelaku usaha harus menyediakan layanan yang memadai setelah penjualan produk seperti layanan pelanggan yang responsif dan penyelesaian masalah yang efektif. Yang terakhir ada penyelesaian pengaduan atau sengketa. Penyelesaian pengaduan atau sengketa mencakup proses penyelesaian pengaduan atau sengketa konsumen melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. Pelaku usaha harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani pengaduan atau sengketa yang mungkin timbul dari penggunaan produk jasa keuangan. Yang terakhir, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran penting dalam sektor keuangan di Indonesia. Pentingnya terletak pada beberapa aspek. Yang pertama yaitu menjamin stabilitas keuangan. OJK bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ia mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan untuk memastikan kesehatan dan mencegah resiko apapun yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Kedua, melindungi kepentingan konsumen. OJK mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Hal ini mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang baik dan terlindungi dari praktik penipuan. Yang ketiga, mendorong inklusi keuangan. OJK bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan. Hal ini mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan inklusif, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan masyarakat kurang terlayani. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasar, yaitu dengan kehadiran dan pengawasan OJK, meningkatkan kepercayaan pasar keuangan. Peraturan dan pengawasannya membantu menjaga kepercayaan dan kredibilitas di sektor keuangan sehingga menarik investor domestik dan asing. Yang kelima, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Dengan memastikan stabilitas dan integritas lembaga keuangan, OJK membantu memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien, mendorong investasi, dan mendukung pengembangan ekonomi.
Ringkasnya, OJK penting untuk menjaga stabilitas, melindungi kepentingan konsumen, mendorong inklusi keuangan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.